Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Kelas 6C. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat. Ya. Sebagaimana kalian belajar di rumah saat ini, pagi ini Ustadz juga work from home atau bekerja dari rumah. Nah, anak-anak, di hari Selasa ini jadwal kita adalah pelajaran matematika dan kita akan melanjutkan materi yang telah lalu, yaitu mengenai bilangan bulat, yang mana kita sudah belajar tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, bagian terakhir dari operasi hitung bilangan bulat ini adalah pembagian. Kita akan belajar bagaimana bilangan bulat kita bagi dan beberapa soal yang melibatkan bilangan negatif. Jadi nanti ada pembagian di situ melibatkan bilangan negatif. Yang perlu kalian ingat pada pembagian bilangan bulat nanti ada aturan yang aturannya sama persis dengan aturan perkalian. Ya, pada saat kita menemukan bilangan bertanda positif dikali dengan bilangan bertanda positif, maka hasilnya adalah positif, ya. Atau di saat bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Demikian pula dalam aturan pembagian, ya sama aturannya. Nanti dalam video akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang siapkan buku kalian, kertas orat-oratan kalian, alat tulis kalian, siapkan diri kalian baik-baik sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Silakan, segala sesuatunya dipersiapkan terlebih dahulu. Ustadz akan beri waktu kalian sekitar 1 menit. Nah, anak-anak, video yang akan disajikan nanti adalah video tentang pembagian bilangan bulat yang melibatkan angka negatif. Ustadz akan tampilkan dalam papan whiteboard. Perhatikan baik-baik. Terkadang mungkin pada satu kali tayangan kalian tidak memahami. Nah, silahkan kalian pause, kemudian kalian ulangi lagi, lihat lagi, belum begitu paham lagi, kalian ulangi lagi sampai kalian memahami dengan baik. Ada 4 soal yang akan Ustadz contohkan nanti. Silahkan kalian perhatikan masing-masing. Dan saran Ustadz, silahkan video yang sudah kalian tonton nanti supaya lebih mudah dipahami, kalian simpan dulu dalam format YouTube yang bisa dilihat untuk offline. Ya, kalau kalian buka channel YouTube, di situ ada bagian bawah itu video bisa disimpan untuk dilihat secara offline. Silahkan disimpan dulu, kemudian bisa kalian ulang-ulang untuk melihatnya. Siap semuanya anak-anak ya? Mari kita lihat video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan melanjutkan materi mengenai operasi hitung bilangan bulat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan negatif. Dan juga kita sudah membahas tentang operasi hitung perkalian bilangan bulat yang melibatkan bilangan negatif juga. Pertemuan terakhir pada saat kita belajar tentang operasi perkalian dengan bilangan bulat, di situ kita sudah mengetahui ada bilangan bertanda positif dan bilangan bertanda negatif. Nah, aturan pembagian pada bilangan bulat sama dengan aturan perkalian pada bilangan bulat. Ustadz akan tulis dulu untuk mengingat pelajaran materi yang lalu. Pada saat kita menemukan bilangan positif dikalikan
dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Ya, di saat kita menemukan bilangan negatif dikalikan bilangan negatif lagi, hasilnya adalah positif. Artinya, pada saat tanda bilangan itu sama, hasilnya pasti positif. Nah, pada saat tanda bilangan itu berbeda, contoh, bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Dan bilangan negatif, maaf salah tulis ya, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya adalah negatif. Pada saat dua tanda berbeda dikalikan, maka hasilnya adalah negatif. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Berbeda dengan dua aturan yang pertama ini. Tandanya sama dikalikan, hasilnya positif. Sedangkan dua aturan yang berikutnya, tandanya berbeda dikalikan, hasilnya adalah negatif. Hal ini berlaku pula pada pembagian. Ya. Bilangan positif dibagi bilangan positif, hasilnya adalah positif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Bilangan negatif kita bagi dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi, aturan pada pembagian dan aturan pada perkalian itu adalah sama. Nah, selanjutnya anak-anak, aturan ini harus kita pahami dulu, ya, mudah dihafalkan. Ya, kalau tandanya sama dibagi, hasilnya positif. Tandanya berbeda dibagi, hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membagi dalam contoh soalnya. Misalnya, ada bilangan contoh ya, bilangan 72 dibagi 3. Ya, kita lihat di sini. Bilangan positif dibagi dengan bilangan positif. Kita lihat aturannya, positif dibagi positif, hasilnya pasti positif. Di sini adalah positif. Ya, cuma tanda positif tidak perlu ditulis. Nah, kemudian bagaimana hasilnya? Kita menggunakan cara porogapit. Nah, di sini 72 kita letakkan di dalam, 3-nya di luar. Kita harus hafal perkalian 1 sampai 10 untuk menyelesaikan pembagian ini. Kita selesaikan pembagian ini ya dengan cara porogapit. Pertama, ini ada 2 angka, kita tutup dulu. Nah, ya. Kita cari 3 dikali angka berapa sama dengan 7 atau dekat ke 7. Kita cari dengan hafalan perkalian kita. Ya, ternyata kita temukan, 3 dikali 2. Hasilnya akan mendekati 7, yaitu 6. Kemudian kita kurangkan. 7 dikurangi 6 adalah 1. Kita buka angka kedua. Ada angka 2, kita turunkan ke sini 2. Jadilah angka 12. 3 dikali angka berapa sama dengan 12 atau mendekati 12. Ternyata kita tahu, 3 dikali 4. 3 dikali 4 adalah 12. Kita kurangkan 0. Nah, pada saat hasilnya 0 berarti sudah selesai. Ya, hasil akhirnya adalah
24 positif. Nah, ini contoh pada saat positif dibagi dengan positif. Ya, 72 dibagi 3 sama dengan 24. Caranya yaitu dengan cara porogapit. Ya. Kita ambil contoh yang lainnya. Misalnya kita ambil contoh sebuah soal 75 negatif dibagi negatif lagi 5 sama dengan negatif 75 dibagi 5. Negatif 75 dibagi negatif 5. Kita lihat pada aturan pembagian. Negatif dibagi dengan negatif. Kita lihat. Negatif dibagi negatif. Hasilnya adalah positif. Maka di sini adalah hasilnya positif. Hanya saja positif itu tidak perlu ditulis. Ya. Selanjutnya berapa hasilnya? Kita gunakan porogapit. 75 dibagi 5. Ya, sama dengan tadi. Angka terakhir ya, kita buka satu angka dulu, yang angka di belakang kita tutup. Dari sini kita lihat 5 dikali berapakah hasilnya 7 atau paling tidak mendekat ke 7. Insya Allah semuanya tahu ya, 5 dikali 1. 5 dikali 1 adalah 5. Kita tulis di sini 5. Kemudian kita kurangkan. 7 dikurangi 5 adalah 2. Ya. Setelah itu kita buka angka kedua. Kita turunkan angka 5 di sini. Ya. Selanjutnya kita cari 5 dikali angka berapa, hasilnya 25. Ya. Kita tahu bahwa hasilnya adalah 5. 5 dikali 5 adalah 25. Dikurangkan. Hasilnya sudah sisanya 0. Kalau sudah 0 berarti ini sudah hasil akhir. Ya, hasilnya adalah 15 positif. Ya. Nah, ini adalah bilangan negatif dibagi bilangan negatif. Aturannya negatif dibagi negatif adalah positif. Sini positif. Selanjutnya, angkanya kita cari 75 dibagi 5. Dikoret-oret kita tulis dengan porogapit 75 dibagi 5. Hasilnya adalah kita tutup tadi, urutkan sampai selesai, ternyata angka 15. Kita tulis di sini 15. Silakan diperhatikan dengan perlahan-lahan, dengan seksama agar dapat dipahami. Ya, berikutnya kita coba menambah soal lagi supaya menambah pemahaman kita. Silakan hapus. Kita coba angka yang lebih besar dengan tanda yang berbeda. Contoh 108 positif dibagi negatif 9 sama dengan titik-titik. Pertama kita lihat dulu di sini positif dibagi negatif. Kita lihat pada aturannya. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, angka negatif ini, tanda negatif ini kita tulis dulu supaya nanti tidak lupa. Negatif. Ya, positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Nih, aturannya positif dibagi negatif adalah negatif. Negatif kita tulis dulu. Kemudian kita cari 108 dibagi 9. Ya, kita tutup dulu. Kita sisakan satu angka. 9 dikali berapa di sini? Hasilnya 1. Tentu tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita buka satu angka lagi. Angka 10. 9 dikali berapa? Hasilnya 10 atau mendekati angka 10.
Nah, kita tahu, oh yang paling dekat itu adalah angka 1. 9 dikali 1 sama dengan 9. Kita kurangkan. 10 dikurangi 9 adalah 1. Kemudian kita buka. Nah, terlihatlah angka 8. 8 ini kita turunkan. Jadilah angka 18. Ya, 9 dikali berapakah? Bisa jadi 18. Ya, insya Allah kita sudah hafal perkalian 9, yaitu 9 dikali 2. 9 dikali 2 adalah 18. Kita kurangkan, habis sudah 0, berarti sudah selesai. Hasilnya adalah 12. 12 ini kita tulis di sini. Nah, jadi hasilnya adalah 108 dibagi negatif 9, itu hasilnya adalah negatif 12. Ya, anak-anak perhatikan baik-baik ya, pahami, jangan terburu-buru. Ya, kita coba berlatih satu soal lagi dengan tanda yang berbeda. Saya akan hapus di sini. Ya, kita akan lihat sebuah angka, misalnya 126. Nah, kita buat ini negatif. Negatif 126 dibagi kita buat positif. Misalnya angka 7 sama dengan titik-titik. Negatif 126 dibagi 7. 7-nya positif. Maka kita lihat aturan dalam pembagian bilangan bulat. Negatif dibagi positif. Kita lihat. Negatif dibagi positif. Nah, ini. Negatif dibagi positif. Hasilnya adalah negatif. Ya, maka negatif ini kita tulis dulu supaya nanti tidak lupa. Negatif. Kita tulis dulu. Nah, berapa hasilnya? Kita gunakan Porogatif. 126 dibagi 7. Kita tutup dulu, kita sisakan satu angka dulu. Kita lihat. 7 dikali berapa sama dengan 1. Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, kita buka lagi tutupnya satu angka saja. 7 dikali berapa sama dengan 12 atau mendekati 12. Maka kita tahu ya, yaitu yang paling dekat dengan 12 adalah 7 dikali 1. 7 dikali 1 adalah 7. Kita kurangkan 12 dikurangi 7. Hasilnya adalah 5. Nah, sudah kelihatan angka 5, maka kita buka angka berikutnya yaitu angka 6. Kita turunkan angka 6. Kita cari lagi 7 dikali berapakah? Hasilnya 56. Ternyata kita tahu, oh dalam perkalian 7 supaya hasilnya 56 adalah kita kalikan dengan angka 8. 8 kali 7 itu 56. Kita kurangkan lagi, maka 56 dikurangi 56 habis 0. Maka ini sudah selesai. Kita tulis 18 tadi soal. Jadilah hasilnya negatif 18. Negatif 126 dibagi positif 7. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Kita tulis dulu negatifnya. Kemudian kita hitung 126 bagi 7 dengan menggunakan Porogatif. Hasilnya adalah 18, kita tulis. Maka hasil akhirnya adalah negatif 18. Diperhatikan baik-baik anak-anak. Sekali lagi, untuk menyelesaikan Porogatif, kalian harus hafal perkalian antara angka 1 sampai dengan angka 10. Ya, bagi yang belum hafal, coba perlahan-lahan kalian hafalkan agar membantu kalian menyelesaikan cara Porogatif ini. Ya, demikian beberapa contoh, ada 4 contoh pembagian bilangan bulat. Selanjutnya Ustadz akan berikan latihan
dalam pemahaman kalian tentang pembagian bilangan bulat, khususnya yang melibatkan bilangan negatif. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, sudah kalian saksikan tadi video pembelajaran tentang matematika pembagian bilangan bulat. Mudah-mudahan Ustadz berharap mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang dibagikan tadi. Dan sekali lagi Ustadz berikan tips supaya video itu kalian save, video ini kalian save yang dapat dilihat untuk offline. Artinya apabila kita ingin memperdalam lagi atau mungkin kita belum paham, kita bisa ulangi tanpa harus ada kuota, jadi bisa dilihat secara offline ya. Anak-anak sekalian, berusaha terus untuk memahami materi ini ya, karena matematika adalah suatu ilmu yang bermanfaat, insya Allah bermanfaat, baik untuk saat ini atau mungkin di kemudian hari. Jadi kalian tetaplah bersemangat. Apabila kalian kurang paham, maka cara untuk memahami adalah memperbanyak latihan atau mengulang-ulang kembali materi yang sudah disampaikan. Itu adalah cara untuk memahami sebuah materi tentang pendidikan atau ilmu pengetahuan. Anak-anak sekalian, bersemangat ya. Ustadz akan berpesan pada kalian supaya bersemangat dan jangan pernah kalian kendor, dan banyak-banyaklah kalian berdoa agar supaya kondisi negeri kita menjadi aman kembali untuk belajar, supaya wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita, sehingga kita bisa bertemu lagi nanti di kelas. Demikian yang Ustadz bisa sampaikan. Ustadz akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.